Mas Fauzi, ini Ahmad Mas Fauzi. Fauzi, Tulungagung. Ya, Tulungagung. Mas Viga. Mas Viga yang ini Pujaku ini. Ya, kalau ini Mas Ruli ini. Mas Ruli. Kalau ini Mas Ruli ya. Oh. Banyak ikan Mas Hartono. Ntar. Itu dari Mas Hartono. Oh, yang ini? Yang ini Mas Iswara Karuna. Iswara Madura. Ya, dari Madura. Yang paling mahal menurut saya adalah soa seharga 200.000 dari Mas Ruli. Paling mahal. Karena yang lainnya 50.000 sama 70.000 dulu itu. Dari Mas Husnul. Deno. Semua yang polos ini dari Mas Husnul. Awal mula suka ikan itu justru ketularan anak saya yang kecil. Ikannya kok nggak takut, ikannya malah mendekat, dipegang-pegang gini bisa. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya tadi pas perjalanan menuju Jogja, mau ada kontes ikan koi di Jogja dan mampir di rumahnya Pak Dani. Pak Dani? Ya, halo. Perkenalkan Bapak siapa? Ya, para audiensnya Wahana Koi, selamat sore. Saya penggemar koi dari Ngawi, nama saya Dani Murdianto. Baru 7 tahunan ini hobi koi. Ya. Ini kolamnya bagus sekali. Saya kenal Pak Dani ini 7 tahun juga ya Pak ya? 7 tahunan ya. 7 tahun gara-gara beli obat ikan. Beli obat, iya. Ikannya yang diobati juga di sini. Betul ya. Ini kolamnya bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena ada bonsai di atasnya. Jadi nuansa-nuansa Jepangnya ada ya Pak ya? Ya, begitulah kebetulan. Saya ikannya di bawahnya, ikannya gede-gede. Nah ini mulai kenal koi kok sampai bikin kolam itu ceritanya gimana Pak? Jadi ceritanya gini, sekitar 7 tahun yang lalu, saya itu basicnya bukan penghobi ikan, ya. Saya penghobi burung, sejak kecil saya hobi burung, sejak tahun 78 itu penghobi burung. Nah, awal mula suka ikan itu justru ketularan anak saya yang kecil. Iya. Betul, jadi kira-kira waktu itu anak saya kelas 4 SD, dia dari PAUD itu memang sudah hobinya ikan, macam-macam ikan. Dari kecil, ya dari kecil, di dalam rumah ini dulu banyak akuarium. Ikan. Nah, terus ketika itu kan dari PAUD sampai SD kelas 4, entah awalnya dia dari mana kenal koi saya nggak tahu, tiba-tiba dia minta dibikinkan kolam. Nah, saya tanya untuk apa? Untuk kolam koi, jadi loh. Udah taruh akuarium, beli lagi aja, tak bilang gitu. Ternyata dia ngotot minta dibikinkan kolam. Akhirnya itu kita saya bikinkan kolam ya kecil di sana, kira-kira lebarnya 1 meter, panjangnya 4 meter, tapi dangkal cuma 40 cm. Iya. Nah, saya belikan ikan 1,5 juta, dapat 13 apa 12 gitu loh. Di mana Pak belinya? Di Madiun situ, Madiun ada toko ikan. Saya juga nggak tahu, malah anak saya yang tahu. Di Beranjangan Madiun situ ada toko ikan ya. Nah, saya belikan. Saya juga nggak peduli dengan ikan, karena nggak hobi. Ya, pokoknya asal beli 1,5 juta, dikasih berapa ekor, saya terima, saya masukkan situ. Nah, waktu berlalu libur saya habis, dan saya harus kerja lagi ke Papua kan 4 minggu. Nah, setelah 4 minggu kerja saya pulang pagi itu, secara tidak sengaja saya lihat anak saya sebelum berangkat sekolah ngasih makan ikan di kolam gitu, trek. Nah, itu saya lihat, loh, ikannya kok nggak takut, ikannya malah mendekat, dipegang-pegang gini bisa. Nah, nggak takut ya, nyamperin gitu kan. Duh, saya tanya, loh, kok ikan itu nggak takut lah sama kamu? Loh, kalau koi ya memang gini ya, koi itu jinak sama orang. Wah, kok kayak anjing ya? Wah, ayah pingin kalau gitu. Nah,
Dari itulah saya tertarik untuk seneng koi. Terus saya suruh tukang saya gali lagi habis kolam yang sana, saya suruh gali kolam ini. Awalnya kolam saya cuma ini, sekitar 3x3 ini, kecil. Batas ini ya? Ya, batas pilar ini ke sana, sekitar 3x3, dalamnya ya 1 meteran gitulah. Dan ini sudah lebih besar daripada kolam dia yang di timur kan. Iya. Nah, awalnya terus saya mulailah kenal karena saya punya teman di sini dekat satu kelurahan sini. Dia punya koi, saya beli 5 ekor, padahal koinya cuma sekitar 8 ekor. Saya beli 5. Nah, habis itu saya dikenalkan dengan Mas Ruli di Kediri. Ya, di Kediri saya beli ikan dari sana. Tapi ya karena pemula kaget. Saya pikir ikan koi harganya ya maksimal 100.000 gitu. Ternyata di sana ikan itu beda-beda grade-nya. Ada yang satu akuarium itu ada sekitar waktu itu sedang di karantina ya. Saya tanya ini berapa? 2 juta. Yang ini berapa? 2.400.000. Yang ini berapa? 4 juta. Loh, kok mahal-mahal ikannya Mas? Nah, saya shock gitu kan. Ternyata ya kalau yang di sini memang mahal semua Pak. Tapi kalau mau yang murah di sana ada yang 50 ribuan, 70 ribu. Nah, awalnya saya beli 13 ekor kalau ya. Lama-lama makin seneng, ketagihan beli ikan, sampai kolam sekecil ini dulu isinya sekitar 50 ekor. 50 ekor? 50 ekor. Gila. Setahun 2 tahun berjubal-jubal, terus saya lihat ikan itu kayak jenuh. Iya. Gerakan ikan itu kayak jenuh gitu ya. Nah, akhirnya sebelum itu pun saya ya karena masih pemula ya, setahun pertama itu saya pernah mengalami musibah yang luar biasa lah. Itu jadi saya kan tidak ngerti ilmu ikan. Saya pikir ya beli ikan ya langsung dimasukkan kolam gitu aja. Nah, ternyata ya kebetulan waktu itu juga pergaulan masih terbatas, belum ada YouTube itu saya nggak ngerti. Saya beli ikan dari Kediri, kenalnya hanya Mas Ruli waktu itu, langsung saya masukkan kolam. Langsung sampai suatu saat itu kalau nggak salah pembelian kelima itu ya. Beli 13 ekor masukkan, beli 10 ekor masukkan. Nah, pas saya liburnya habis, saya kembali ke Papua, dapat telepon dari rumah. Ya, ikannya mati 3. Besok mati 5, besok mati 2. Akhirnya habis 1 kolam. Semua habis. Jadi ada 50 ekor ya? Habis. 50 ekor habis. Itu sisa sedikit ya. Termasuk yang itu yang Benigoi yang Doitsu itu yang masih hidup itu. Oh, yang gede ini? Ya, yang gede. Itu tua, itu umurnya sudah 10 tahun ada itu. Karena saya belinya sudah besar. Terus di sini sudah 7 tahun. Nah, dari situlah saya baru dapat informasi, dikasih tahu, lupa ikan itu kalau baru beli jangan langsung masuk kolam. Di karantina dulu. Nah, di karantina di mana? Harus punya akuarium. Nah, setelah kejadian yang cukup memilukan itu, mati mungkin 70-80% ikan saya habis lah, tinggal hanya beberapa ekor. Udah, setelah itu saya beli akuarium 6 akuarium karena ya nafsu untuk beli ikan ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibendung. Yang ini baru di karantina 3 hari, ada postingan lagi ikan bagus, beli lagi. Terus karena airnya panas, saya pernah itu kecelakaan. Saya nggak ngerti kalau ikan baru beli itu nggak boleh dimasukkan ke akuarium yang sudah di heater, itu nggak ngerti. Ikan saya masukkan, tak pikir ikan ya nggak apa-apa, ternyata langsung lompat ikannya. Kaget. Nah, akhirnya saya beli 6 akuarium. Lama-lama penuh. Setelah penuh, saya kemudian ada inputan dari teman-teman di Facebook waktu itu ya. Filter saya ini katanya salah. Oh, yang ini? Ya, karena dulu kolamnya. Ini berarti nggak dipakai sekarang? Sekarang nggak dipakai. Ini sudah saya isi tanah, dikasih tanaman gitu aja. Di tempat hobinya mak-mak ini ya? Iya, punya mak-mak ini, dedaunan ini. Karena waktu itu filter ini mau saya bongkar karena pernah tumpah. Jadi ketika filternya jenuh, amber, air kolam sampai hampir mau habis. Karena ambernya malam. Berarti sumbang apa? Dia buntu gitu ya? Buntu, ya. Jadi filter stage yang pertama itu kan
cuma dakron ya waktu itu. Oh, iya, Jenuh terus luber, dan memang desain filternya salah karena ya maklum nggak ngerti sama sekali saya bahwa filter ikan yang bener filter kolam koi yang bener ternyata harus di dalam tanah dengan flow dari bawah ke atas dan seterusnya. Pokoknya ya, sirkulasinya iya, gitu. pokoknya ini dulu serba salah lah, filter ini salah semua desainnya. Ya memang kalau 7 tahun yang lalu masih banyak sekali yang salah Pak. Bukan hanya jenengan, Lah, iya. banyak sekali yang salah. Terus akhirnya diajari Mas Ruli, tanya teman-teman, diskusi di forum-forum sosmed itu, oh ternyata harus di bawah. Dan akhirnya saya bikin kolam ini. Jadi yang ini cuma 1 meter, yang sana ini 2,5 meter dalamnya. Jadi ini setelah bikin kolam yang ini Ya. digandeng gitu ya Pak? Digandeng. Jadi satu. waktu itu saya sempat nyewa vet sama bak fiber itu untuk nampung ikan 50 ekor di sini penuh besar-besar. Nah, selama penggalian itu, pembuatan kolam itu kan 2 bulan ya ngecornya, karena tanah di Ngawi itu sulit, nggak kayak tanah Jombang, Kediri, Pare gitu, itu kan enak, tanahnya masir. Ini tanahnya liat dan gampang longsor. Kalau untuk kolamnya Pak, kedalaman berapa Pak? Yang ini 1 meter, yang sana itu 2,5 meter. Oh, yang susulan ini? Yang susulan itu 2,5 meter, filternya 2,75 meter dalamnya. Kedalamannya ya. Kalau untuk persentase filter, berapa persen dari kolam itu? Oke. Kalau kira-kira ya, waktu itu masih belum mengerti teori-teori yang benar sih. Dari filter saya itu lebarnya 2,75 meter, terus panjangnya ke sana itu ya sekitar sekitar hampir 3 meter lah ya. Jadi mungkin 25-30% lah dari volume kolam ya, karena di sini dangkal, yang situ kan dalam. Tapi jernih loh, airnya jernih. Ya, alhamdulillah. Ikannya gede-gede. Di sini ada berapa ekor Pak? Saya kira sekitar 50-60 ekor ini ya. 50-60. Belum pernah ya, karena saya masukkan ikan kan kecil kayak gini, kayak beli dari Mas Wiga itu baru 19 cm. Masih ingat Pak semua Pak? Ikannya beli dari mana itu masih ingat semua. Dan ini Mas Fauzi, ini Ahmad Fauzi. Tulungagung. Koi, ada Gurumu. Ini ya, Mas Wiga. Mas Wiga yang ini Pujaku ini. Ya, kalau ini Mas Ruli ini. Mas Ruli. Ini apa ini? Asagi. Bukan, yang ini yang ini Benikiko Kuryu. Ya, Benikiko Kuryu. Ya. Ini rata-rata 50 up ya. Ya. Saya paling banyak sowa karena saya seneng sowa ya. Dari Mas Sartono banyak juga. Sartono Bulang mana Pak? Banyak yang sekarang besar-besar ini. Jadi kalau ini Mas Ruli ya, banyak ikan Mas Sartono. Ntar. Itu dari Mas Sartono. Oh, yang ini? Ya, itu dulu kecil, 22-25 cm. Ini masih bisa untuk kontes loh yang ini. Ini besar itu sekarang 70-an cm lah. Yang ini ya? Yang ini, nah ini. Ini masih bisa untuk kontes ya. Ini Mas Ruli, yang ini Mas Iswara Karuna. Iswara Madura. Ya, dari Madura. Yang paling lama Pak? Yang paling lama di sini rata-rata sowa. Sowa. Iya. Jadi pembelian pertama sowa saya yang paling mahal menurut saya adalah sowa seharga 200.000 dari Mas Ruli. Paling mahal. Karena yang lainnya 50.000 sama 70.000 dulu itu. Jadi teman-temannya udah mati semua, dia enggak mati-mati ini. Enggak mati-mati. Kena wabah dia masih hidup. Bentar ya, tadi ada ikannya. Ini termasuk ini dari Mas Ruli itu, yang orange soa Repsol betina ini. Yang ini? Ya, itu. Oh, yang ini. Itu nama itu, soa Repsol. Soa Repsol itu. Nah, itu. Ya. Nah, terus Benikoi itu udah 7 tahun itu di sini. Ini yang besar Doitsu, Benikoi Doitsu itu. Oh, Doitsu. Iya. Terus tadi ada Sanke Subosumi itu. Oh, ini dari Mas Ruli juga itu. Juga. Yang Denok tadi yang mana Pak? Denok dari Mas Husnul. Denok. Semua yang polos ini dari Mas Husnul. Oh, yang Karasi, Cagoi, ya semua yang polos itu Denok. Oh, ini. Itu Denok itu ada 80 sentian. Iya, kisaran 80 cm. Ini berapa tahun Pak? Itu 6 tahun. 6 tahun. Wah, ya, Denok dari Mas Gunul. Siro Ginrin itu dari Mas Ahmad Fauzi yang itu pojokan itu ya. Siro Ginrin ini beli berapa Pak?
Dulu lelang wong koi kena 4.600.000. 4.600.000. Size 45an cm. Sekarang udah baru setahun yang lalu ini. Ikannya super jumbo ini. Iya. Moga-moga betina. Jadi kalau ikan yang dulu paling mahal 200.000, sekarang 4 juta, ini sudah tidak termasuk ikan mahal ya, Pak? Saya beli yang itu 12,5 juta yang sewa tadi. Yang mana? Dari Mas Is tadi itu. Oh, dari Mas Iswara. Ya, kalau dari Mas Sartono gini dulu kan ya saya waktu itu ikan harga 2 juta itu sudah mahal. Iya. Jadi beli 6 ekor harga 1,5 sampai 2,5 lah waktu itu. Tapi jadi cuma satu itu, yang lainnya udah kena sortir. Kena sortir. Ya. Kalau ini dijual nggak, Pak? Belum pernah dijual. Belum pernah dijual. Kecuali yang sortiran. Oh, kalau sortiran berarti Saya jual. dijual. Ya. Kirain dikasih no sopo. Nah, ada kawan-kawan yang beli koi IPG. Iwak pokok gede. Iwak pokok gede untuk indukan. Gede 700, gede 400 gitu. Berarti sortiran. Sortiran. Kalau untuk perawatan, Pak, backwash, chamber, Saya kira-kira rutin backwash itu seminggu sekali. seminggu sekali. Ya, rutin. seminggu sekali mesti backwash. Semua atau satu? Semua. Semua. Langsung itu kan ada 6 chamber di sana. Ya. Tapi yang isi media filter 4. Jadi backwash selalu 4 chamber itu kita. langsung. Iya. Saya juga Angkat media atau coba? enggak. Kalau angkat media itu rata-rata 1,5-2 tahun baru. Baru angkat. Ya, tapi maksimal 2 tahun. Itu pun kalau sudah filter itu pompanya tekor, padahal habis saya backwash kok tekor, itu kan berarti buntu. buntu. Nah, baru angkat semua. Angkat semua, cuci semua total. Betul. Kalau Jadi, cuma backwash berarti buka pipa. ya pipa penyumbatnya kita buka, langsung Keluar semua. buang selatnya. Jadi seminggu. Karena kenapa seminggu? Ini berdasarkan pengalaman empiris ya. Dulu waktu kan saya masih kecil, itu sebulan sekali tidak ada masalah. Nah, tapi sekarang ya sudah rata-rata 6-7 tahun saya pelihara, ikan ini kan besar. Iya. Makan peletnya 1 bulan saya rata-rata 50 kilo. Nah, bulan? 1 bulan Pelet 50 lokal ya 5 sak. Peletnya lokal apa impor? Lokal. Lokal. Lokal tak gentar, karena impor nggak mampu beli. Peletnya lokal. Lokal aja. Jadi pelet lokal di sini untuk kurang lebih 50 ekor 1 bulan, Sekitar 50 kilo ya. 50 kilo mesti habis. Ya. 1 hari makan berapa kali? Enggak pernah dihitung. Pokoknya kita pingin nyawuk ya langsung Masih- disiram masih. ya. Berarti ini kita ngasih makan bisa ya, Pak? Bisa. Coba sambil kita ngasih makan. Saya kalau ngasih masakan mesti langsung pakai cedok ini. Monggo. Langsung sana nanti kan kayak pasukan. Oh, Pakai cedok aja supaya enggak langsung penuh, Mas. Hah? Amit. Oh, langsung Ini standarnya gitu. Karena coba yang punya. kalau kolamnya kalau ikannya kecil mungkin tidak ada risiko. Iya. Dikasih makan pakai tangan dikit-dikit. Kalau saya selalu pakai cedok supaya mereka rebutannya itu nggak sampai merusakkan. Jadi begini caranya Langsung saya merata. tabur ke sana ya. Oke. Nah, Oh, dia makanya langsung merata gitu. ya. Jadi rebutannya itu nggak sampai tabrakan itu. Enggak benturan. Oh iya, benar-benar. Kalau ngasih makannya sedikit, Iya. berarti Tabrakan nanti. Ya. tonjok-tonjokan gitu ya. Ya. Sampai sirip punggung ada yang robek, ada yang patah Karena rebutan makan. karena rebutan makan. Nah, jadi saya ubah SOP-nya kalau ngasih makan harus merata 1 cedok langsung. Harus. Jadi dia makannya enggak Iya. rebutan. Kalau untuk pembuatan kolam, Pak, ini kira-kira biayanya berapa, Pak? Dulu itu karena ini tanah di Ngawi kan tanahnya bergerak ya, labil. Ini gerak ya? Tanahnya gerak. Jadi pondasi di sini orang bikin rumah harus 2 meter. Nah, kolam ini dulu bikinnya yang lama itu karena gali longsor sampai 3 kali longsor. Jadi biayanya bengkak karena ongkos tukang galinya kan 12 orang ya. Nah, terus kalau tukang biasa itu 6. Jadi ini total dulu habis 60 juta. 60 juta. Ya, Ini 7 dari tahun yang kolam lalu. yang pertama? Enggak. atau Kalau yang khusus terakhir? ini ngecor semua dinding, filter, dinding samping, dinding bawah, filter semuanya full cor. Total 60 juta. Iya, pakai besi 12, jarak 20 sentian, cor. Oh.
total. total. Edian. Total semua, dan itu tebal. Lebar dindingnya kan sekitar 25 kelihatan. cm, itu cor-coran semua. Tanpa bata sama sekali ya. Enggak pakai bata, dicor. Karena tanahnya gerak tadi. Tanahnya gerak, karena perhitungannya, pertimbangannya kan begini. Daripada saya pakai dinding batu bata kemudian retak, terus membongkar lagi kan makin sulit. Biayanya Karena lebih mahal. biaya tambah mahal. Ikan juga mau dievakuasi kemana? Iya. Kalau ikannya 10 ekor nggak pusing, tapi ikannya sebanyak ini, terus dindingnya misalnya pecah, wah itu Nggak karu-karuan. saya stres, ikannya pun stres. Oh, keren loh, ikannya gede-gede ini lokal semua ya, Pak? Lokal semua. Banyak yang Ada yang impor nggak? nggak ada. Nggak ada. Oh sorry, satu kujaku yang dari Mas Viga itu katanya dulu impor. Oh, kujaku yang tadi. Iya. Jadi di Mas Viga sudah 5 tahun, saya beli dari dia itu sudah 6 tahunan ini. Berarti umur ikan sudah 11 tahunan itu. Yang kujaku orange. Mas Viga itu Madiun ya? Magetan, iya. Magetan. Iya. Jadi ikan yang di sini itu dari mana-mana ya, Pak ya? Iya. Dari Kediri, Kediri, Kediri itu dari Blitar, dari Tulungagung. Oh. Ya dari Pak Blitar itu yang banyak dari Pak Ali Muklis itu loh. Le Ali. Oh, Pak Ali Bacem. Ali, ya, itu banyak dari dia. Pak Ali Muklis. Ali Muklis, ya itu banyak. Terus dari Mas Ahmad Fauzi banyak. Polosan 12 ekor itu dari Mas Hadinul semua. Di Kusnul. Dari Gusnul ya. iya. Ya. Terus Iswara, Surabaya, Madura ya, Pak ya? Ya, itu ada 3 ekor. Madura. Wah, mantap, ikannya banyak di sini dari mana-mana. Ini dari Mas Iswara Tanco ini. Tanco Sowa ini ya. Oh, dari Iswara. Ya. Nah, oke, ini keburu apa? Sudah sore. Saya juga mau melanjutkan perjalanan ya, Pak. Oke, oke. Jadi terima kasih atas waktunya. Mohon Siap, pesan sama-sama. untuk teman-teman penghobi, Pak. Oh gitu. Oke. Halo koi lover se-Indonesia. Pesan saya begini aja ya. Koi itu salah satu jenis hobi, dan semua jenis hobi itu memang selalu membutuhkan perhatian, perawatan. Oke. Perhatian dan perawatan ya. Tidak terkecuali koi pun begitu. Jadi kalau untuk koi ya, kunci dari sehatnya dan indahnya koi kita itu diawali dari perawatan air kolam. Airnya ya. Jangan males untuk backwash, itu aja. Oke. Saya sudah buktikan ikan saya ini bukan ikan impor, pakan saya pun lokal, made in Sidoarjo, tapi ikan saya bisa jumbo. Banyak orang yang mengatakan ikan saya ini mesti sakai, impor, nggak mungkin kalau lokal. Saya terangkan tidak ada yang impor kecuali kujaki itu aja. Jadi lokal, ya hanya aja. betul, harus perawatan kayak tadi itu, backwash setiap minggu rutin backwash. Apalagi kalau sering hujan ya, banyak kotoran, ada tanda-tanda ikan mulai splasing, obatin dengan obat demilin ya, anti parasit atau pakai kutuplin, macam-macam lah, banyak. Tapi intinya ketika kita melihat ikan kita sudah mulai malas bergerak, kita harus sensitif. Oh ini sedang ada masalah, harus segera diobati. Gitu. Oke, itu Pak ya. Oke, itu aja saya rasa. Terima kasih. Jadi intinya kita perawatan air, Iya, backwash rutin, sama kita harus ngerti kondisi ikan yang di sini. iya. Oke, Iya. mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Pak. atas Sama-sama. waktunya. Makasih Mas Suba. Untuk teman-teman, jangan Salam lupa untuk teman-teman. alon-alon pokok klakson dan Iya. salam koi untuk persahabatan. Iya, betul. Betul sekali. Terima kasih. Ciao. Dari jalanan tanpa pengetahuan yang tinggi, ku niati langkahku untuk lebih baik menuju masa depan. Semangat dan perjuangan mempertahankan hidup ini dari kekejaman